Dunia ini penuh misteri dan tentunya salah satu misteri kehidupan yang paling sering terjadi nih Son adalah kebetulan. Nah, Ya lo kan? percaya sih sama kebetulan? Percaya banget. Ini sampai pakar neuroscience Indonesia loh kan ngomongin yang Dr. Rio Hasan tuh. Ngomong apaan itu? Gak ada yang namanya kebetulan. Bukan. Terus? Jadi kan orang sukses itu kan bukan karena kerja keras katanya. Kunci sukses. Oh, Karena karena invest di Bitcoin. bukan. Iya. 100 orang yang kerja keras kan paling cuma 2 yang sukses kan. Oh. Nah, namanya 2% doang ya bukan kunci dong. Nah, Katanya kunci sukses katanya kebetulan sih. kebetulan atau keberuntungan mungkin ya, Nah, lebih bisa. tepatnya kali ya. Jadi di dunia ini setiap kita hidup itu pasti ada yang namanya kebetulan. Ternyata banyak kebetulan yang terjadi di dunia ini yang di luar nalar Son. Luar nalar. Tidak bisa dilogikakan, ya Jadi kan? kebetulan kita selama ini mungkin gak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Kebetulan yang paling gila ini ya. Nah, Yang sejarah mungkin. bahkan Oppenheimer tidak bisa menggunakan rumus untuk memecahkan kebetulan-kebetulan ini Son. Saya dengar-dengar gitu Son. Gak bisa ini. Ya kan, daripada berlama-lama mending langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition yang akan membahas tentang kebetulan-kebetulan tergila yang terjadi di bumi pertiwi ini Son. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada sebuah kebetulan yang berasal dari novel yang dikarang oleh seorang penulis terkenal Son. Namanya Edgar Allan Poe. Oke. Nah, mungkin Anda pernah dengar itu karena sangat terkenal sekali dia. Di tahun 1838, Edgar Allan Poe merilis sebuah buku yang berjudul The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Jadi novel ini menceritakan tentang Arthur Gordon Pym yang dia itu melewati banyak sekali petualangan di laut Son. Nah, petualangannya ini itu sangat berbahaya dan mengerikan Son. Ini ngomong PIM 1, 2 apa 3 nih? Oh 3 ini, iya yang paling baru ini. Jadi kisahnya ini termasuk kejadian pemberontakan di laut, badai, dan akhirnya kelaparan di laut Son. Karena awak kapal pada lapar semua nih ya, akhirnya harus ada yang dikorbankan Son. Cuma tinggal mancing aja sih. Gak tahu, mungkin ikannya lagi pada nggak ada kali waktu itu. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk dimakan bersama-sama Son, oleh para awak kapal tersebut. Akhirnya diundi itu Son, dari awak kapal tersebut siapa yang patut untuk dijadikan mangsa gitu, untuk dimakan bersama-sama. Salah seorang awak kapal kena nih undiannya, namanya Richard Parker. Akhirnya ya orang ini terpaksa meninggal Son untuk menyelamatkan yang lainnya. 46 tahun setelah novelnya si Poe ini keluar, yaitu sekitar di tahun 1884, sebuah kapal pesiar Inggris yang bernama Mignonette tenggelam di Samudra Atlantik Son. Di antara kru kapal yang selamat, ada seorang remaja yang bernama Richard Parker yang pada saat itu dia terluka dan kemudian menjadi lemah lunglai. Dalam kondisi putus asa karena kelaparan, karena tentunya pada saat itu juga tidak ada makanan Son. Para kru dengan putus asa lagi nih terpaksa untuk membunuh dan mengkonsumsi Richard Parker Son. Akhirnya begitu para pelaut ini selamat, ada 2 orang dibawa ke pengadilan. Namanya Thomas Dudley dan Edwin Stevens. Mereka kemudian diadili atas pembunuhan dari Richard Parker. Walaupun alasan mereka makan ya karena emang udah nggak ada makanan lagi gitu. Makanya terpaksa Richard Parker dibunuh. Tapi pengadilan tetap tidak peduli gitu. Mereka tetap merasa bahwa tindakan kanibalisme itu harus dihukum keras Son. Mungkin mikirnya juga ya ntar juga mati juga gitu kan. Nah, itu dia, bisa jadi berpikir begitu. Tapi balik lagi ya ke kebetulannya gitu. Yang anehnya Edgar Allan Poe mana mungkin tahu gitu. Pada saat itu tuh Richard Parker juga belum lahir gitu, Richard Parker yang beneran maksudnya. Kan itu kan masih remaja tadi katanya kan. Dan itu sekitar 40-an tahun setelah novelnya rilis kan. Kok bisa kebetulan seperti itu tuh terjadi Son? Namanya sama-sama Richard Parker, sama-sama meninggal gara-gara dimakan awak kapal lainnya. Dan karena putus asa juga awak kapalnya. Gila sih. Iya. Bisa sesama itu loh, gila nggak? Walaupun novel tersebut bukan karya yang paling terkenal dari Edgar Allan Poe, tapi banyak yang bahas juga secara akademik tuh Son. Kenapa kok bisa jadi kebetulan yang sangat mirip gitu loh maksudnya? Ini lokasinya juga mirip ya sama ya? Lokasinya enggak. Ya ceritanya tentang seorang pelaut aja, seorang pelaut namanya Richard Parker meninggal. Isinya sama. Dimakan karena putus asa. Maksudnya bener-bener ya bukan karena orang itu kanibal gitu, makanya bukan dia karena dia Sumanto misalnya gitu zaman dulu maksudnya kan. Dia memang karena putus asa itu gitu. Jadi sama persis gitu sama novelnya. Nah, peristiwa kapal Mignonette ini itu didokumentasikan di arsip hukum R.V. Dudley and Stevens di tahun 1884 tuh. Kalau misalnya kalian mau ngecek silahkan dicek aja. Ada ya arsipnya. Ada. Dan pembahasan ini juga udah pernah dibahas di artikel The Guardian tentang seberapa mirip novel dari Edgar Allan Poe sama kejadian nyatanya. Emang sering dengar sih Allan Poe ini kayaknya. Oh ya, sangat terkenal itu memang. Penulis yang sangat terkenal itu di zaman dulu itu. Jadi kalau misalnya kemarin kita sempat di beberapa video sebelumnya kita sempat bahas kebetulan Titanic sama novel
novelnya yang judulnya Futility ya kalau nggak salah ya. Bener, kapal Titan. Futility yang kapal Titan itu. Ini ada lagi nih novel yang memprediksi masa depan lagi. Beneran ada loh. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini kebetulan atau prediksi dari Edgar Allan Poe? Prediksi sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kebetulan. Emang lumayan ini sih. Kemungkinannya besar tapi Kecil sekali lah kemungkinannya. Nggak mungkin kejadiannya, cuma namanya itu yang susah sih emang. Namanya sama Richard Parker. Dan kemungkinannya orang kanibal emang sering son. Nggak tahu sih ini. Ya kagak sering lah. Di film kali ya, yang orang di gunung es atau apa segala macam kan kadang ada kan. Orang di gunung es. Iya, misalnya jalan udah nggak kuat lagi, udahlah dimakan aja gitu. Daging sendiri. Enggak sih, orang lah. Daging orang. Yang udah nggak kuat. Kalau gue sih jarang sih lihat, siapa lagi pelaut ya. Kalau suku-suku banyak yang kanibal tuh. Soalnya kan tinggal mancing ya, kecuali haus. Kalau haus sih udah nggak ada obat sih. Nah, soalnya airnya asin juga kan di situ kan. Iya benar. Nah, dari gue ada cerita tentang si Raja Kembar. Raja Kembar. Coba ceritain deh. Di tahun 1900 di Monza, Italia, Raja Umberto I itu lagi makan di restoran kecil gitu. Nah, pas di situ raja ini kayak langsung kenalin pemilik restorannya gitu. Karena ternyata persis gitu sih sama dia. Jadi dari wajah, dari badannya itu persis. Oh, mirip gitu maksudnya mukanya. Bahkan bukan mirip lagi ya, tapi persis gitu ya. Saya bilang persis sih. Soalnya diajak ngobrol ya kan. Pas ngobrol itu ternyata mereka nemuin lebih banyak kesamaan. Yang pertama, kedua itu lahir di 14 Maret 1844. Kedua lahir di kota yang sama. Terus dua-duanya menikah dengan wanita yang bernama Margherita. Pemilik restoran ini ngebuka restorannya di tanggal yang sama pas Raja Umberto ini dinobatin jadi Raja Italia. Yang lebih gila lagi, di 29 Juli di tahun itu, pemilik restoran ini ditembak. Terus gak lama kemudian Raja Umberto nya juga ditembak mati ya, tewas nih. Satu hari yang sama itu? Enggak, beberapa hari setelahnya lah. Oh, bisa begitu ya. Udah mukanya mirip, ulang tahunnya sama ya kan. Masalahnya chance lu ketemu sama kembaran lu kan doppelganger ya nyebutnya. Iya, doppelganger. Chance-nya kan tipis ya. Iya, apalagi kan nih ulang tahunnya sama, dari kota yang sama juga, itu lahirnya di tahun yang sama, mukanya mirip, terus menikahnya mirip-mirip juga. Sama ya kan. Nama istrinya sama. Ini sih kebetulan banget sih kalau kayak gitu sih. Cerita ini juga terkenal banget sih sebenarnya sih. Karena sampai diliput Guardian apa segala macam itu ada juga ya. King Umberto I Itali. Ya, menarik juga ya. Ternyata bisa juga ya kebetulan yang seperti itu ya, mukanya sama apa segala macam tadi ya. Nggak kebayang sih. Tapi emang ya kalau mukanya sama nasibnya beda banyak sih kejadian sih, banyak tuh kejadian begitu. Sama nasib beda juga lebih banyak lagi. Iya. Tapi ini keunikannya sampai istrinya ya. Maksudnya kalau minuman kesukaannya Margarita mungkin masih wajar gitu ya. Wajar ya. Itu mah treknya ente itu biasanya. Kali. Nyamain kesukaan itu kayaknya. Enggak. Biasa itu. Mirroring. Mirroring masih nyamain kesukaan. Mirroring kan body gesture gimana sih? Mirroring apaan? Sukain apa yang lawan bicara lu sukain juga. Enggak lah. Itu track ente itu pernah ngajarin gue nggak salah. Walaupun kalau ente lagi minum Margarita pasti denger lagu Mirrornya Justin Timberlake memang son. Walaupun nggak mirroring sih, tapi denger lagu Mirror Justin Timberlake emang. Tapi gue ada cerita yang lebih gila lagi nih son ya kan. Ini adalah kisah dari Henry Ziegler. Jadi di abad 19 ada seorang pria yang bernama Henry Ziegler. Nah, dia ini terlibat peristiwa kekerasan son. Jadi pas di peristiwa tersebut dia tuh ditembak son pakai pistol. Anehnya peluru yang ditembakkan tersebut itu malah kena pohon son. Oh, meleset ya. Meleset. Akhirnya nyawa dari Henry Ziegler selamat son gara-gara pelurunya nggak kena. Nah, anehnya ternyata peluru yang ditembakkan tersebut itu tersangkut di dalam pohon. Udah dong, akhirnya Ziegler selamat tuh ya kan. Beritanya tuh menyebar son. Dibilang katanya, wah Henry Ziegler ini beruntung sekali, selamat secara ajaib ini, ditembak tapi nggak meninggal gitu kan. Boro-boro meninggal, kena badannya aja kagak, nggak kegores sama sekali. Udah, life moving forward ya kan. Bertahun-tahun kemudian pohon yang sama itu mau dicoba untuk ditebang son, tapi menggunakan dinamit bukan pakai kapal. Pas pohonnya diledakin, peluru yang ada di dalam pohon tersebut itu mental keluar son. Karena kekuatan ledakan dinamit. Dan gilanya lagi nih, peluru yang mental tersebut itu kena ke Henry Ziegler son. Dan si Henry Ziegler langsung mod son gara-gara itu son. Bayangin coba. Gila. Tapi sayangnya kejadian ini tuh adalah sebuah urban legend aja son, atau cerita rakyat. Jadi nggak ada dokumentasi yang resmi yang bisa membuktikan bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Apakah ada yang arsipin juga sih? Iya makanya ya kan. Dan ini kan udah lama banget ini, di abad 19 lah. Udah kuno nih kejadian ini. Walaupun pada saat itu udah banyak yang arsip sih. Gue juga bingung juga kenapa nggak diarsipin ya. Harusnya diarsipin deh. Itu kira-kira kalau bunuh bayaran kan waktu itu pasti nggak dibayar kan? Iya. Habis kejadian itu dibayar nggak ya? Iya, nagih beserta inflasi ya kan son, bener gak?
ya kan? Enak. Sadar juga nih. Ya, iya. Peluru yang sama. Iya, peluru yang sama ya kan. Dan cerita ini cukup terkenal sebenarnya. Udah beberapa kali lah ada yang nyeritain gitu, banyak di banyak tempat gitu. Ya cerita ini menjadi sebagai bukti bahwa kekuatan magis itu ada, atau ya kebetulan yang gila itu ada gitu. Tapi emang sekencang itu sih kadang kan. Ledakan dinamit. Iyalah peluru. Oh, Padahal iyalah. kan mesiunya pasti udah nggak ada kan di situ. Mesiunya kan? udah nggak ada harusnya ya. Udah nggak ada. Yang Kan kayak- paling kan tinggal bola besinya doang kan, Iya. harusnya. Tapi kadang yang kayak di Final Destination itu, yang kayak batu terus tiba-tiba kelin destructor gitu. Nah, Duar mental langsung mod. kena palanya gitu-gitu ya. Ya ini Final Destination in real life ini berarti nih. Berikutnya adalah keapesan dari Major Summerford. Pas lagi pertempuran di Flanders Field di tahun 1918, ada kilatan petir, Set. Dan Major Summerfield ini jatuh dari kudanya. Habis itu lumpuh tuh dari pinggang ke bawah. Oke, jadi nggak bisa jalan. Di jalan. 6 tahun kemudian, di tahun 1924, dia itu udah pensiun kan, pindah ke Vancouver, Kanada. Dimana suatu hari dia lagi mancing, tiba-tiba petir nyamber ke sebelahnya gitu, ngelumpuhin seluruh sisi kanannya dia. Oh gitu. Iya. Jadi tadinya cuman pinggang ke bawah, Pinggang ke sekarang bawah, yang sisi kanannya semuanya. Kanannya semua total. Nah, terus? Ajaibnya 2 tahun kemudian itu dia sembuh total. Oke. Udah bisa jalan lagi lah. Sampai 4 tahun setelah itu, tiba-tiba dia kesambar geledek lagi. Oh, gitu? Terus tuh lumpuh permanen. Semuanya kali ini. Semuanya. Pinggang ke bawah apa semuanya? Semua yang lumpuh permanen. Gila. 2 kali berarti di umur hidupnya ya? 3 kali ya? 3 kali udah. Satu yang pertama yang dari pinggang ke bawah, terus bagian kanan, semuanya akhirnya. Lumpuh, jebret lumpuh total. Permanen yang kali ini, Permanen. nggak sembuh dia. Gak sembuh. Terus 4 tahun setelah kematiannya dia, Hmm. ada petir nyamber nisannya sih. Terus ngerusak gitu nisannya itu. Rusak nih sana. Hancur total. Gila. Emang bahaya ya kalau misalnya kayak itu pasti karena dia berdiri di ladang tuh. Biasanya kalau orang berdiri di ladang luas, Deket pohon kali maksudnya. bukan di ladang luas gitu ya, yang ladang terbuka ya. Kayaknya ladang terbuka deh biasanya orang kalau kesamber. Deket pohon biasanya katanya. Oh dekat pohon ya. Deket pohon. Tapi kalau dekat pohon beringin pasti kesamber emang kalau di bawah pohon beringin Sambar apa tuh? Ya kesamber sama ketum ya pohon beringin. Kalau bercanda nggak usah. Ya sambar geledek lah son. Geledek, Iya. ya. Kalau nggak kesambet setan, kesambet. Ya kan kalau nggak kesamber sambet tuh. Padahal chance-nya kecil loh kalau buat kesamber itu. Nah, Gue pernah denger 1:35.000. Oh iya pastilah. Jarang Jadi kan banget dia orang berkali-kali kan. Gila banget ya. Sampai nisannya juga. Nisannya juga kesamber juga sana. Samber juga. Gila banget ya, apa dikorupsi apa gimana sampai begitu sana apesnya san. Mungkin kehidupan sebelumnya ya musuhnya Zeus nih. Oh iya benar juga, bisa juga sih begitu sih. Karena kalau misalnya korupsi paling kesamber cuman TV-nya doang ya son. Orang nggak pernah kesamber paling. Yang selanjutnya nih, gue ada sebuah cerita tentang kebetulan terlarang di dunia son. Kali ini mungkin lebih ke terkutuk kali mungkin ya. Jadi ada satu nomor terlarang di Bulgaria, yaitu nomor 088 888 88 son. Padahal cantik sekali nomornya itu. Iya, padahal cantik sekali nomor itu pasti diperebutkan kalau di daerah Taipei sana mungkin son. Kenapa nomor ini bisa dilarang? Karena nomor ini setiap yang pegang nomor ini itu pasti meninggal son, nggak lama son. Pasti meninggal nggak lama. Dan meninggalnya itu selalu misterius atau tragis. Contohnya nih, pemilik pertama son, itu adalah seorang CEO perusahaan telekomunikasi. Tapi nggak lama dia meninggal karena kanker son. Oke. Kebetulan yang kedua nih, pemilik kedua itu adalah seorang bos mafia son. Dia juga nggak lama kemudian meninggal karena ditembak mati. Pemilik ketiganya adalah seorang pengusaha. Dia juga meninggalnya karena ditembak mati juga son. Akhirnya cerita tersebut viral di Bulgaria son, bahwa ada nomor yang namanya nomor kutukan nih ya kan. Karena banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi nih setelah orang memakai nomor ini gitu. Akhirnya dari pihak telekomunikasi merespon. Dia mohon maaf, katanya gardunya lagi terganggu belakangan ini memang. Bukan. Operator telekomunikasi Mobitel akhirnya resmi menghentikan penggunaan nomor ini son. Karena udah rame di Twitter kali ya. Oh, jadi dilarang nomor ini didistribusikan atau dipakai secara permanen. Sampai sekarang udah nggak ada lagi di Bulgaria tuh nomor itu. Tapi sayangnya sangat sulit menemukan bukti-bukti dari cerita ini son. Karena udah dipendem juga kali sama Perusahaan telkonya ya? Perusahaan telkonya ini ya. Nah, Udah dipendem lah beritanya. jangan ya. bad PR ya maksudnya ya. Iya dong. Iya iya. Nama benar sih. rusak ya kan. Jadi buktinya sangat sulit untuk ditemukan son. Karena mungkin nomor ini sangat mahal ya kan. Jadi yang bisa beli itu wah yang bisnisnya udah ini kali. Iya, makanya kan Udah yang aneh-aneh pertama kali megang kan CEO-nya perusahaan telco juga yang pertama kali megang. Ya gue nggak tahu itu perusahaan telco yang sama atau enggak yang megang. Habis itu bos mafia ya kan, terus pengusaha. Ya itu pasti orang yang sangat berkuasa son. Kalau menurut lu gimana, itu kutukan apa kebetulan aja son? 3 kali lah son, orang meninggal langsung meninggal langsung. Tapi kayak terlalu modern sih buat dijadiin nomor HP ya kutukannya. Iya sih, bener juga Kebetulan sih. sih harusnya. Kebetulan kali ya. Berarti lu mau misalnya dikasih nih nomor 088888, tapi kemarin 3 orang baru mati pas megang nomor ini gitu. Lu ambil tuh berarti begitu. Enggak lah nggak usah. Kayak nggak ngaruh deh Kebetulan sekarang. katanya tadi. Hah? Nggak ngaruh. Nggak diambil berarti. Nggak nomor-nomor cantiknya udah nggak ngaruh sekarang. Udah nggak ngaruh ya. Iya. Tuh, nggak mau berarti dikasih begitu nomor 0888 misalnya ada yang ngasih cuma-cuma nggak mau tuh. Kalau ada historinya itu kayak enggak. Ya
kan. Siapa Ya berarti tahu percaya juga dong Anda kalau gimana sih? kebetulannya terjadi juga di gua kan. Berat ini. Mengerikan sekali kebetulan ini. Yang terakhir ada kutukan keluarga Lee. Ini Lee di sini nih keluarga Bruce Lee, Jet. Oh iya, keluarga Bruce Lee gue tahu tuh. Jadi Bruce Lee ini kan meninggal tahun 1973 setelah produksi film terakhirnya Game of Tapi yang dokter nggak termasuk di sini kan, yang dokter kan? lagi sibuk gitu. Oh. Jadi film ini kan tentang aktor yang ketebak setelah senjata propnya itu nggak sengaja meletus. Cerita di filmnya begitu. Cerita di filmnya gitu. Yang nyeremin tepat 20 tahun setelah filmnya itu. Jadi di tahun 1993 ya kan. Anaknya Bruce Lee, si Brandon Lee, itu tertembak dan tewas gara-gara senjata propnya itu nggak sengaja meletus ke dia pas lagi syuting film The Crow. Oh, kejadian yang sama dong sama filmnya Bruce Lee. Sama aja. Gila. Masih belum sih. Kematian Brandon Lee ini terjadi hanya 2 bulan sebelum perilisan Dragon, The Bruce Lee Story. Jadi film ini tentang setan yang bertarung sama Bruce Lee terus ngincer anaknya dia. Oh, iya. Luar biasa nih kebetulan. Ini pasti kejadian ini terjadi karena Brandon ini jarang salim pasti akhirnya. Oh, Iya kan? Sering salim masih hidup sampai sekarang. Brandon salim. Ini lebih ke kutukannya Bruce Lee kayaknya ini ya. Kan emang banyak kan konspirasinya itu kan. Iya. Yang tentang Bruce Lee itu. Akhirnya anaknya kena gitu ya. Ini berarti lebih ke kutukan kali daripada kebetulan kali ya. Kutukan sih. Iya. Tapi kalau misalnya orang percaya sains, saya nggak percaya kutukan. Tapi ini kebetulannya karena ya sesuai sama filmnya aja ya kan. Sesuai sama filmnya. Settingannya gitu. Ceritanya sesuai sama filmnya gitu ya. Kayak di filmnya meninggal karena pistol prop, kenyataannya juga begitu. Anaknya gitu ya. Kasian juga sih emang tuh keluarga Bruce Lee emang terkutuk sih. Gue pernah nonton juga tuh. Iya, gue sampai dulu percaya loh kalau Bruce Lee apa ya masih hidup kalau nggak salah ya. Oh, ada konspirasinya tuh ya, Bruce Lee masih hidup ya? Enggak lah, udah meninggal. Iya sih. Tapi ada situ konspirasi kan, banyak tuh kan konspirasi kayak selebriti yang dia tuh wah katanya sebenarnya dia masih hidup tapi supaya mau kembali ke layar aja gitu kan, nggak mau tampil lagi. Terus gue pernah dengar dia ceritanya bengis dia orangnya katanya. Galak dia orangnya dia, Bruce Lee. Gitu deh pokoknya ya kan. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah merupakan kebetulan atau lebih dari itu Son maksudnya Son? Kalau dibilang cocok logi juga, wah ini lebih dari cocok logi. Lebih dari cocok logi sih, awalnya Edgar Allan Poe tadi itu silakan Anda jelaskan aja kalau bisa gitu kan. Bisa begitu, bisa cocok logi gitu kan. Jadi apakah ini adalah sebuah kebetulan atau lebih dari itu? Apakah ini kutukan, mistis atau apa nih sebenarnya gitu kan? Nah mungkin kalian bisa komen juga apa sih kebetulan-kebetulan yang terjadi di hidup kalian gitu. Nah, Oteng nih. atau kebetulan-kebetulan terkenal yang kalian tahu juga yang penuh misteri, boleh tulis di komen ya. Juga. Dan juga buat kalian yang pengen request pembahasan kita selanjutnya bisa tulis di komen. Nanti kita akan baca ya pasti soalnya karena kita pasti hampir selalu baca komen gitu ya soalnya. Kecuali komennya emang saya gak pernah baca kalau itu Son emang Gak gitu. disebut dong. Kan gitu ntar iya dong di blip dong ya kan. Kita ternotis juga ternyata. Masih selalu kita baca ya Son ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir karena itu adalah DS Respect for Us. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.